Etika pandu dalam menghadapi kejadian alam, mengajarkan kearifan hidup di alam bebas dalam bingkai Al-Baqarah. Pendahuluan. Pandu sebagai tradisi pendidikan hidup di alam bebas memiliki filosofi mendalam tentang pembentukan karakter melalui interaksi langsung dengan alam. Berbeda dengan pramuka yang berkembang sebagai sistem terorganisir dengan jenjang formal, Pandu lebih menitik beratkan pada kemampuan alami manusia dalam memahami, membaca, dan bertahan hidup di lingkungan alam hanya dengan mengandalkan panca indera dan alat sederhana. Namun, perkembangan struktur organisasi seperti pramuka sejak era 1970-an, terutama dengan sistem ekstrakurikuler di sekolah-sekolah, sering mengaburkan nilai inti ini. Hal ini dapat berbahaya jika seorang pembina tidak memiliki pengalaman jenjang siaga, penggalang, hingga penegak, yang seharusnya menjadi landasan kompetensi mereka. Kisah tragis di mana pembina tanpa jenjang membawa kelompok ke sungai dan menyebabkan banyak korban karena banjir bandang, mencerminkan kegagalan memahami tanda-tanda alam. Peristiwa ini dapat dikaji dari sudut pandang etika dalam konteks Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah ayat 9. Al-Baqarah ayat 9, teks dan terjemahan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya kejujuran, kesadaran diri, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, terutama yang melibatkan kehidupan orang lain. Deskripsi rinci. Mengajarkan pandu dalam membaca kejadian alam 1, pemahaman dan observasi tanda-tanda alam, mengenali tanaman beracun, diajarkan melalui ciri-ciri visual seperti warna mencolok, bau yang menyengat, atau getah yang berbahaya. Contoh, tanaman dengan daun berbintik putih seperti di Effenbachia, menentukan arah mata angin tanpa kompas, menggunakan posisi matahari, bintang, atau pergerakan lumut pada batang pohon. Menyimpan bara kayu di dalam tanah. Teknik ini memastikan bara tetap menyala meskipun ditinggalkan dalam waktu lama. Contoh, setelah membuat dengan pasir untuk melindunginya dari udara. 2. Membaca tanda-tanda bencana alam. Perilaku burung dan kupu-kupu. Jika terbang rendah, menunjukkan perubahan tekanan udara yang bisa menjadi tanda hujan deras. Perubahan pola tetesan air hujan. Jika terasa berat dan deras mendadak, menandakan hulu sedang mengalami curah hujan ekstrem, berpotensi banjir bandang. Mengamati aliran awan dan arah angin. Posisi awan rendah dengan pergerakan cepat biasanya menandakan badai di dekat wilayah tersebut. 3. Peralatan dasar untuk bertahan hidup. Tali dan tongkat digunakan untuk membuat jebakan, penyangga tenda, atau sebagai alat bantu navigasi. Belati dan peluit. Belati untuk perlindungan dan memotong material. Peluit untuk komunikasi jarak jauh. Semapur, sistem komunikasi visual yang sangat berguna di medan tanpa alat elektronik. 4. Kesederhanaan dalam bertahan hidup. Mengajarkan keberanian dan kreativitas untuk bertahan hidup hanya dengan peralatan minimal. Memupuk ketergantungan pada diri sendiri dan kerjasama tim. Perspektif etika dalam bingkai Al-Baqarah ayat 9. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak menipu diri sendiri atau lalai akan tanggung jawab, terutama dalam pendidikan dan pembinaan yang melibatkan keselamatan banyak orang. Dalam konteks pandu, pembina yang tidak kompeten menempatkan nyawa orang lain dalam risiko akibat kurangnya keahlian. Contoh, tidak membaca tanda-tanda alam sebelum membawa kelompok ke sungai. 2. Kejujuran dalam evaluasi diri. Seorang pembina harus jujur menilai apakah dirinya layak memimpin. Jika tidak, ia seharusnya meminta bantuan atau meningkatkan kapasitas terlebih dahulu. 3. Kesadaran akan dampak keputusan. Keputusan yang dibuat tanpa pemahaman mendalam dapat membawa konsekuensi besar, seperti kematian akibat banjir bandang. Contoh aplikasi berdasarkan skala kompleksitas. 1. Skala rendah, pelatihan dasar, melatih peserta untuk mengenali tumbuhan beracun di sekitar sekolah atau lokasi kemah. Memberikan simulasi membaca arah angin, menggunakan metode sederhana seperti uji debu atau asap. 2. Skala menengah, kegiatan di medan hutan, membaca tanda-tanda cuaca melalui awan dan perilaku hewan. Menggunakan tali dan tongkat untuk membuat alat bantu navigasi atau jebakan kecil. 3. Skala tinggi, ekspedisi gunung atau sungai, simulasi bertahan hidup selama beberapa hari dengan peralatan terbatas.
membaca tanda-tanda banjir bandang melalui perilaku sungai, hujan di hulu, dan pola cuaca. Kesimpulan Du, dengan metode pembelajarannya yang alami, menanamkan kearifan hidup dan kemampuan membaca tanda-tanda alam sebagai inti dari pendidikan. Keberhasilan seorang pembina dalam mentransfer keterampilan ini tidak hanya bergantung pada alat, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang etika dan tanggung jawab. Surah Al-Baqarah ayat 9 mengingatkan pentingnya kesadaran dan kejujuran dalam menjalankan tugas, terutama ketika menyangkut kehidupan orang lain. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini, Pandu dapat menjadi model pendidikan yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga bermoral.